Dan aku bakal bandingin sama tas yang aku temuin di Shopee kayak gini. Hi everyone, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome. Nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Untuk video kali ini aku mau bandingin lagi tas mahal dengan tas murah. Dan bedanya, tapi aku ini tuh bandinginnya sama yang no brand ya, bukan yang replica. Yang branded bag versus yang inspired gitu. Kenapa aku nggak ambil yang KW? Kenapa bandinginnya itu sama no brand? Ya karena kalau misalnya untuk brand-brand seperti ini, kalau misalnya kita beli yang KW itu tuh mesti yang kualitasnya tuh yang kayak super high banget gitu loh, biar nggak kelihatan fake-nya. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian beli tas fake yang harganya itu juga jutaan rupiah, itu menurut aku nggak worth it banget. Karena misalnya buat aku, daripada aku beliin tas yang fake itu dengan harga yang jutaan rupiah, aku mendingan di save aja, ditunggu, disabar-sabarin, ditabung dulu sampai akhirnya aku bisa beli yang asli daripada yang fake. Karena kalau misalnya asli itu lebih ada value-nya gitu loh. Jadi hari ini aku mau bahas apa sih bedanya tas yang branded dengan yang inspired no brand tas ini. Walaupun aku sendiri nggak beli tas branded yang terlalu banyak, tapi aku seneng aja gitu loh liatin apa sih bedanya gitu loh. Kenapa what makes a brand so expensive gitu loh. Kenapa brand itu tuh bisa menjadi suatu hal yang eksklusif dengan harga yang fantastis. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini tuh adalah tasnya. Ini tuh dari Hermes Herbag. Jadi ini tuh dulu pernah di-discontinue tahun 2012 dan akhirnya diluncurkan kembali dengan tambahan kantong zip di belakang. Nah ini makanya namanya itu Herbag 31 zip. 31 itu tuh ukurannya ya, karena ukurannya yang ini tuh yang 31. Ya jujur aja ini tuh adalah tas yang udah jadi wishlist aku udah dari lama banget. Tapi memang model tas ini tuh nggak se-famous saudara-saudaranya ya. Kalau misalnya kita ngomongin Hermes itu pasti orang taunya itu Birkin dan Kelly kayak gitu-gitu kan. Personally aku suka banget sama model ini. Harganya juga menurut aku tuh masih dalam standar yang normal untuk harga branded, daripada kayak Birkin sama Kelly itu yang kayak udah harganya tuh yang kayak udah di luar batas kewarasan aku gitu. Ya, anyway, jadi aku suka banget sama model ini dan menurut aku tuh dia itu masih ada Hermes feeling, tapi kayak nggak terlalu wah banget, kayak masih casual, tapi masih kayak kelihatannya tuh fashionable, casual, chic kayak gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, ini aku pakein twilly, tapi aku bakal buka dulu supaya bisa kelihatan semuanya full. Jadi ini tuh ada perpaduan dari kanvas, ininya tuh bahan bawahnya itu kanvas dan ininya itu leather. Dan aku bakal bandingin sama tas yang aku temuin di Shopee ini tuh harga 300.000 aja guys. Itu modelnya persis banget kan. Nah walaupun memang nggak mirip-mirip banget karena aku nggak bisa temuin warna yang sama persis, dan ini juga modelnya itu beda dengan yang aku punya. Karena Herbag itu, just for your information, jadi Herbag itu juga punya dua tipe guys. Jadi ada yang jahitannya itu di dalam kayak gini, yang kayak punya aku, dan ada yang jahitan luar kayak gini. Tapi personally aku sih lebih suka yang jahitannya di dalam gini karena looksnya tuh lebih casual gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh kayak lebih kotak gitu loh jadinya. Jadi memang kemarin juga tinggal ini aja sih, tinggal satu ini aja. Jadi aku cuma dapet yang kayak gini. Anyway, aku bakal bongkar dulu tas yang ini supaya kalian bisa lihat. Ini untuk tas yang model kayak gini. Nah, untuk tas yang model kayak gini, dia itu bentuknya kayak gini. Gimana sih? Nah, jadi untuk tas ini ada tali, terus dibuka gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja kayak gini. Ini tuh ada besi dari sini, dari ujung sini ke sini untuk nyangga semua tali-talinya di sini. Bahan flap sama talinya ini tuh semua full leather. Bahan bawahnya ini tuh canvas. Di sini tuh ada besinya untuk masukin ke sini, dan ini bagian dalamnya guys. Nah, jadi dalamnya itu kayak gitu kosong. Tuh, kita dapat pouch kayak gini. Udah, jadi dalamnya itu super simple kayak gini, dan aku biasanya juga pakein kayak organizer bag gitu supaya dalamnya itu lebih rapi. Belakangnya tadi seperti yang aku udah bilang, dia itu ada zip di sini. Jadi ini bisa taruh barang-barang
kayak handphone dan dompet kayak gitu biar nggak buka-buka ke dalamnya. Terus ini tuh juga ada tali panjangnya, jadi sling bag atau bisa jadi handbag kayak gini. Keunikan dari her bag ini tuh bisa dibuka guys. Jadi ini tuh besinya itu tuh bisa dibuka dan ini tuh bisa dibongkar semua. Jadi kalau misalnya kita punya dua her bag nih, dua her bag dengan warna yang berbeda, kita bisa ganti-ganti dia punya flapnya itu loh. Jadi bisa ditukar-tukar kayak gitu. Ini bisa dibongkar dan di mix match gitu. Tapi jujurly aku belum sempat coba karena aku masih kayak takut-takut gitu loh untuk bongkar. Dan aku juga cuma punya satu guys, jadi kayak mau bongkar buat apa? Itu yang Hermes dan ini yang dari Shopee, no brand at all. Jadi kalau misalnya tadi kalian lihat di sini tuh ada brand Hermesnya, di sini tuh nggak ada brand sama sekali. Jadi cuma besi gini doang. Di sini juga tuh besi polosan kayak gini. Dan di sini juga kayak gitu. Ini aku belum buka, aku bakal buka ya. Jadi ini again dia itu sama, ada tali panjang jadi bisa pakai jadi sling dan juga bisa dipegang jadi handbag kayak gini. Secara bentuk desainnya itu similar ya, sama banget bentuknya. Dan ini juga bahannya itu dari kanvas. Tapi untuk flapnya ini tuh kayak synthetic leather gitu loh, makanya kayak tipis banget kalau dibandingin sama yang Hermes tuh of course tebal banget. Kalau yang ini tuh tipis, dibukanya itu juga sama. Kita bukanya kayak gini. Dan tuh, ini kayak gitu. Dalamnya masih ada plastik guys. Ada pouch juga. Ini ada pouchnya tapi ini nggak ada talinya, jadi kayak pouchnya itu lepasan. Terus di dalamnya ini kalau misalnya yang tadi itu full canvas, nih di dalamnya ini tuh full canvas. Kalau yang ini itu di dalamnya tuh kayak apa ya, kayak ada lapisan synthetic leathernya lagi gitu loh. Di sini tuh warna hitam kayak gini. Ini bentuknya kayak gini sama, dan juga ini ada besinya kayak gini juga. Cuman kalau yang ini besi talinya ini tuh kayak nggak bisa dibuka gitu, kayak udah pakem gitu kayak gitu di sini. Kalau misalnya yang di Hermes itu dia itu ininya tuh ada dua ya. Handle di sininya itu tuh ada dua lapis kayak gini, sedangkan yang ini tuh cuman satu lapis dan sangat-sangat tipis. Begitu juga dengan ininya. Oh ya, terus seperti kebanyakan tas Hermes yang pada umumnya itu tuh ada dapat kunci dan juga gemboknya. Ini kayak gemboknya aku taruh di sini karena aku lihat kayak semuanya kayak pada taruhnya kayak gitu, jadi aku ikutan aja. Terus ini ada kuncinya. Kuncinya sebenarnya dapat dua, tapi yang satunya aku simpen karena yang aku tahu kalau misalnya itu kunci itu hilang itu nggak akan ada gantinya lagi. Jadi ya daripada hilang mendingan satu aku simpan aja untuk serep gitu. Ini tuh nggak dapat kunci atau gembok sama sekali. Jadi ini tuh dibiarin kayak gini doang gitu. Kalau misalnya kalian mau beli gembok sendiri ya bisa kali ya buat hiasan-hiasan gitu. Kayak gini, dan ini tuh ada kantong zipper juga di belakang. Bahannya itu sama ya, dalamnya itu juga bahannya itu sama dengan di dalamnya sini. Jadi kalau bisa dilihat secara modelnya itu benar-benar mirip ya. Ya ini tas her bag banget gitu. Tapi memang dari segi bahan, of course, bahannya itu memang ya biasa aja gitu, kayak tas 300 ribuan. Tapi menurut aku juga untuk standar tas 300 ribuan ini menurut aku bahannya itu kayak biasa banget gitu loh. Kayak ada lebih banyak lagi tas yang 300 ribu dengan kualitas yang lebih bagus dari ini menurut aku. Cuman ya dari segi modelnya dia tuh cukup lucu ya. Bahan dan kerapiannya itu agak kurang gitu loh. Jadi ini kerapiannya itu agak kurang. Kayak di bagian-bagian sini itu masih agak kayak kurang rapi gitu. Aku baru sadar di sininya itu tuh ada obengnya, apa namanya? Tuh, di sini ada obengnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita buka ini kayak di screw kayak gitu tuh ini bisa kebuka kali ya. Aku juga I'm not too sure. Tapi kayaknya sih bisa dibongkar pasang juga. Tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita liatin ini tuh dari looks-nya, mungkin kalau dilihat dari kamera itu kayak wow, ini tuh mirip banget ya, kayak ini oke banget loh gitu. Ya kan? Dan jadi kalau misalnya ini buat dipakai, menurut aku yang ini tuh oke lah. Kayak buat gaya-gaya gitu, menurut aku ini juga modelnya tuh oke. Tapi memang dari segi kualitas, kita nggak bisa bandingin lah ya. Ada harga, ada kualitas, of course. Tapi ini tuh udah oke banget. Cuman memang agak kurang rapi aja pengerjaannya.
aku juga nggak ngerti kenapa sih aku bikin comparison ini. Sekali lagi ini aku disclaimer, ini aku bukan bermaksud untuk show off atau untuk pamer-pamer, tapi ini cuman untuk edukasi aja supaya kayak nambah wawasan aja lah gitu. Aku juga bukan tipe cewek yang suka beli segala sesuatu yang branded, jadi aku juga ngelihat value-nya. Dan kalau misalnya menurut aku tas juga nggak mesti punya gitu loh, kayak itu tuh ada suatu hal yang nggak wajib. Kalau misalnya kita berkemampuan atau apa ya itu sah-sah aja, tapi kalau misalnya enggak pun jangan dipaksakan, karena masih banyak pilihan-pilihan yang lebih sesuai dengan budget kita, dengan kualitas yang lebih bagus. Jadi kayak kalau menurut aku sih, daripada kita beli tas replika yang harganya itu udah mahal, atau misalnya kita beli replika yang kelihatan banget fake-nya, mendingan kita beli tas lokal aja. Kalau misalnya menurut aku kayak gitu ya, karena tas lokal juga sekarang tuh bagus-bagus banget, dan juga kualitasnya tuh kayak udah bagus banget gitu loh menurut aku. Jadi aku sendiri pun sekarang tuh lagi menggilai brand-brand lokal sih gitu. Anyway, jadi itu untuk video aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. And don't forget to subscribe. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!